Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia semua, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bergabung kembali dalam pendidikan agama Islam kelas 6. Mohon maaf bila ada suara-suara yang tidak berkenan atau mengganggu ya. Ya mohon maaf, namanya di rumah. Kebetulan ada pengerjaan tukang dan ada pedagang lewat, biasanya begitu. Sekali lagi tetap tidak mengurangi kekhusyuan kita, konsentrasi kita dalam melaksanakan pembelajaran ini ya. Lalu sebelumnya kita niati karena Allah, kita nanti mencari pahala Allah, karena pelajaran ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini bukan semata-mata cari nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi ini adalah nilai akhirat. Ini bekal kita, bekal untuk menghadapi akhirat. Kalau kalian paham agama, kita punya amal yang banyak, ibadah yang banyak, insya Allah kita punya pahala, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Semoga kita semua berhasil berkumpul di surga Firdaus Allah semuanya. Amin. Ya. Baik, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang surah Al-Kafirun ya, surah Al-Kafirun, yang mana kemarin sudah kita selesaikan termasuk artinya, dan juga sudah Pak Andi sampaikan PR untuk menulis, dan nanti kemungkinan ada PR lagi ya. Kelas 6 harapannya supaya betul-betul segera bisa menuntaskan pelajaran, sehingga nanti bulan Januari kita tinggal latihan-latihan dan latihan saja. Sebenarnya hari ini ada penilaian ya, penilaian tentang pelajaran 1. Tapi lebih baik kita ulang sekali lagi dulu aja sebelum kita ulangan, dan ulangan kita undur minggu depan saja ya. Insyaallah semuanya setuju. Baik, akan Pak Andi share kembali atau tayangkan buku kita kelas 6. Baik. Nah, ini memahami surah Al-Kafirun ya. Baik, ini kita kemarin sudah pelajari ini. Ini dalam memahami surah Al-Kafirun. Sebenarnya kita pakai kelompok, namun ini tidak bisa kita pakai karena pandemi. Ini yang paling penting, ini kita pahami satu persatu artinya. Dari pertama Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir. Ini kul dalam Al-Quran, kata kul ini amr atau kata perintah. Nanti kalau kalian sekolah di pondok pesantren akan dibahas ini. Nausorof, ada amr ya. Jadi ada perintah, kata kerja perintah, ini fi'il amr. Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, atau serukanlah Muhammad, wahai orang kafir, ya abudu ma ta'budun, aku. Dalam memberi arti la itu tidak, abudu aku menyembah, sehingga dirubah dalam ejaan bahasa Indonesia, dibalik. Aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan menyembah pada apa yang engkau sembah. Ya. Wala antum abiduna ma abud, dan kamu, antum dan kamu bukanlah orang yang menyembah pada apa-apa yang aku sembah, abudu, aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang engkau sembah. Ayat 5, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinakum waliyatin, untuk agamamu, untuk agamaku. Nah, di ayat 6 ini dijabarkan atau didefinisikan bahwa
Ya sudah, kita harus saling menghormati penanganan agama lain. Lah, terus kita tahu Pak bahwa inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam menurut ajaran kita kan. Ya kita sebagai muslim yang baik, umat Islam yang baik, kita mengajak saudara-saudara kita yang belum ngaji, yang belum beriman kepada Allah, kita ajak dengan baik, dengan berbagai cara yang baik. Kalau nggak mau ya sudah, tidak usah dipaksa, gitu ya. Jadi sini, lakum dinakum waliyatin. Kalau tidak mau ya sudah, terserah mereka mengerjakan ibadah seperti apa. Yang penting kita sudah mengajak, namanya amar ma'ruf, gitu ya. Jangan sampai ada pertengkaran gara-gara agama. Nah, karena agama itu pembawa nikmat, pembawa kedamaian, bukan pembawa pertengkaran. Oke, salah semua sudah paham. Lalu kita lihat, ini ada perbincangan antara Riri dan Rahmat, ya kan? Kemana sudah kita baca. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sudah, nah ini langsung ke tugas. Ini nggak usah. Ini menulis, sudah saya perintahkan kemarin. Nah, mohon maaf, tugasnya ditambah ini ya. Sekali lagi, tugasnya ditambah C ini. Nah ini, ditulis dulu di buku sekarang. Tugasnya yang kemarin, bagi yang sudah mengumpulkan, nanti susulkan lagi hari ini, selesaikan nanti hari ini habis kita live ini, nanti diselesaikan ini, nanti, ya. Kemudian, pada tunggu sampai sore nggak apa-apa kok, ya. Kemudian nanti dikirim lagi. Yang belum mengirimkan PR kemarin dia dikirim via ini. Tambah ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran 2. Sekarang pukul 9.15. Insyaallah kita live sampai jam 10. Pelajaran 2. Ketika bumi berhenti berputar. Bisa kalian lihat di sini ada gambar apa itu? Itu disebut tata surya. Ya. Kalian bisa lihat, ini jangan dicoret-coret, mohon maaf. Nggak ada yang coret-coret ya. Nah, nggak ada yang mainan. Fokus ke sini aja. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini perhatian. Kemudian ada Ngerdil. Ini penemuan yang terakhir. Ada Ceres, Pluto, Haumea, kemudian Makemake, Eris. Ini kecil-kecil. Hampir nggak terlihat. Nah, bumi di sini yang kita lihat, yang kita tinggal. Katanya 2125 katanya mau ada kehidupan di Mars ini. Sekarang lagi kerjakan proyeknya. Mulai dari Asia sampai Amerika, semua orang sudah berlomba-lomba untuk menciptakan kehidupan di sini. Kalau masih hidup ya. Kemudian ini ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini semuanya berputar pada cincinnya masing-masing, jalannya masing-masing. Dan ini ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa semua planet termasuk bintang itu tidak ada bertabrakan, berjalan sesuai relnya, jalannya masing-masing. Termasuk matahari di sini tidak mungkin goyang-goyang terus nyentil bumi, enggak. Tugasnya masing-masing diam dan tidak tabrakan. Coba kalau kita bayangkan, misalkan umpama malaikat batuk terus ternyata ada yang lepas nyenggol sini bumi, coba apa terjadi? Benturan. Ketika benturan satu, maka benturan yang lain. Nah ini ya kiamat. Makanya bislah kita. Semua ini adanya namanya apa? Dalam galaksi. Di tata surya itu ada banyak galaksi. Ada beberapa banyak galaksi, bahkan ada dikategorikan jutaan. Nah, yang satu diantaranya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu isinya tata surya kita ini, gitu loh. Kalau kalian nanti umroh, mainlah ke perpustakaan Al-Quran di Madinah dekat Masjid Nabawi. Di sana terdapat museum itu dan membahas tata surya ini. Kita ada di galaksi Bima Sakti, isinya seluas ini. Nah, makanya Allah sangat luar biasa. Allah sangat besar. Allah Maha Agung, Maha segalanya. Makanya kalau kita di sini di dunia, di bumi ini sangat kecil. Kita punya rumah selebar 5 hektar, mobilnya 50, bisnya 100 misalkan. Merasa pol, wah itu nggak ada artinya di sisi Allah.
Ya nggak? Ini Jupiter aja segede ini. Ya, bumi cuma segede ini. Ini baru satu galaksi. Belum galaksi yang lain. Sedangkan Allah menguasai total semua galaksi itu. Makanya di dalam hadis yang lain jelaskan ahli surga itu rumahnya kurang lebih sekitar 90 km luasnya. Luas rumah. Bahkan penghuni surga yang paling paling miskin istilahnya ya, itu mempunyai kekuasaan 10 kali bumi ini. 10 bumi ini paling miskin nanti 10 kali ini. Itu di surga. Kalau surga Firdaus luar biasa. Nah, inilah gambaran tata surya ya. Nah, ini bisa kita lihat, kita ambil pelajaran bahwa kita di dunia jangan merasa pol, jangan merasa lebih, jangan merasa segalanya. Kita makhluk yang sangat kecil di sisi Allah. Baik, next. Yang akan kita pelajari adalah tentang hari akhir di sini. Tentang hari akhir, makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmahnya apa dalam mempercayai hari akhir. Kalian lihat gambar 2.2 itu ada gunung api meletus. Gunung api kalau meletus mengeluarkan apa? Apakah ini emas atau berlian? Ini adalah lava atau ada yang bilang lahar. Yang jelas mereka ini panas. Kalau tidak percaya boleh masuk, jangan. Nanti kamu akan jadi abu di situ. Bedeng abu. Kalau kentut, nah hilang ya. Nah ini. Nah ini siapa yang coret? Jangan coret. Halo. Yang kedua, gambar 3. Gambar 3 ini gambar banjir. Ini mobil mewah ini. Sengaja diambil gambar ini. Ini mobil Honda. Ini mobil Mercedes-Benz. Ini siapa yang coret? Mohon dihapus. Halo. Siapa ini yang coret? Tidak boleh coret-coret. Siapa ya? Kalau coret-coret, ini tidak lanjutkan lah ya, share screen-nya ya, saya ulangi. Oh sebentar. Tunggu sebentar. Anda akan setting sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Nah, insyaallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ya. Nah, ini gambar 3 di sini memang sengaja dibikin. Ini mobil Mercedes-Benz. Ini mobil Jeep masih yang mahal, ya kan? Ketika kena banjir juga. Lah, itu maksudnya. Dunia nggak ada artinya. Kalau ada musibah ya tetap kena musibah. Ini ada rumah terbakar, di sini isinya apa aja, mau isi berlian, mau isi mobil apa, kayak kalau memang kebakar, bakar juga. Ini tanda-tanda kiamat juga. Ini kiamat juga, kiamat kecil, sugro. Ini juga gambaran korban dari longsor atau gempa bumi. Longsor akibat gempa bumi. Ya. Ini kalau bumi retak begini, gimana coba? Kita mau pegangan apa, ya kan? Oke, lanjut. Kita tidak bahas tadi. Kita bahas langsung ketika gunung memuntahkan awan panas. Awan panas. Awan itu seperti asap kalau panas. Kalau di depan knalpot motor itu mungkin udaranya hanya hangat aja ya. Coba api kompor nyalakan, terus tangan kalian di atasnya itu sangat panas. Baru api, ini gunung. Ya. Coba kita baca bersama-sama ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Di antaranya ada gunung api tersebut ada meletus dan menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dalam mata pencarian. Nah ini. Kemudian kalau gunung api meletus ya harus mengungsi. Kemudian gunung api kalau meletus memuntahkan material batu-batuan besar dan kecil. Batu ada yang sebesar kepala, bisa juga
Bahkan itu bisa larinya berkilometer-kilometer. Terjadi saudara sekalian. Dan batu kecil segede telapak tangan kita, sekepalan kita juga ada gini, itu bisa. Ya. Serta awan panas yang mematikan. Ini misalkan ini orang tahu Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Nah, orang tahu Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Coba dibaca. Saya pengen suaranya Hafiz deh, Hafiz. Buka Hafiz, bisa nggak Hafiz? Dibaca dari sini, Hafiz. Coba Hafiz, bisa nggak Hafiz? Hafiz. Nggak kedengeran. Atau siapa? Yang cewek ada. Yunita coba. Ini 6A dulu, Yunita. Bisa nggak kamu keluar suaranya? Yunita mana Yunita? Ada? 6A? Dwi Putri aja. Dwi Putri coba dibuka. Dwi Putri, mic-mu. Bisa nggak? Nah ya, dibaca di sini. Ketika memerintah dari sini. Suaranya tidak terdengar. Ayo Dwi, dibaca. Dwi Putri nggak kedengaran suaranya ya? Kedengaran nggak? Nggak kedengaran? Ya, ada lagi nanti. Ya, Ada lagi. Apa lagi? Oke. Apaan? Mana? Masih ada? Ayo Dwi, ulang Dwi. Lagi duduk. Mana duduknya Gosi? Sudah Dwi, ayo Dwi. Ketika memerintah. Yaudah, stop. Nggak kedengeran. Tamput lagi aja. Oke, tamput lagi aja. Coba ulang lagi aja deh. Siapa deh? Siapa? Coba aja, dibaca aja. Bisa nggak, Jeff? Buka mic-nya. Oke, ayo. Yang mana, Pak? Ketika memerintah. Nah, ini. Pemerintah. Sudah mana ya, Pak? Ini. Inilah lah. Oh, itu. Iya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur, tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat surga kecil bagi manusia. Oke, makasih Jazakumullah khairan, Sefa. Oke, udah dimut lagi. Nah, itulah gambaran apa tadi? Gunung meletus disebut kiamat sugro, kiamat kecil. Ya, tapi itu dahsyatnya luar biasa. Jadi tadi Bani bilang kalau kena awan panas, ya ada yang selamat, ada beberapa orang yang selamat dari awan panas, kena awan panas. Tapi yang pasti ya, yang sudah terjadi kulitnya itu melepuh, terbakar, bahkan ada yang langsung mati. Nah ini apapun yang ada di rumah ya kebakar.
seorang-orangnya pun, bahkan sampai mati, termasuk binatang ternak, sapi, kerbau yang ada di situ, yang kena awan panas, kiamat sugro. Itu paling hanya wilayah yang beberapa kilometer saja. Jarang awan panas itu sampai 10 kilometer itu jarang. Lebih seperti itu. Jadi diambil peringatan. Tadi dahsyatnya gunung meletus. Ini namanya kiamat sugro. Kemudian makna hari akhir, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh. Jadi semua makhluk di dalamnya itu mati semua. Kemudian kalau kiamat, dari kiamat ini adalah kiamat kubro, ditandai dengan berbunyinya trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Perlu ketahui bahwa sekarang ini malaikat Israfil sudah memegang trompetnya. Dan bahkan dari yang lain dijelaskan sudah ada di depan mulutnya. Ya, sudah tinggal niup saat ini. Itu dalam hadis, berarti kan tidak sekarang ini. Berarti sudah kejadian beberapa ribu tahun lalu. Itu Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Nah, apalagi sekarang, ya kan? Nah, makanya ya kita kalau nggak punya amal, terus apa yang kita andalkan pada kiamat? Kemudian kita harus percaya hari. Oke, mohon maaf, saya tadi keluar sebentar. Oke, kembali ya. Kembali ke buku. Nah, hari akhir yang mana tadi Pak disampaikan, bahwa sekarang malaikat Israfil sudah siap-siap untuk meniup trompet, itu sabda Rasulullah dari beberapa ribu tahun lalu. Ya. Kemudian ketika nanti hari akhir terjadi, seluruh manusia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk yang bertahan hidup. Ya. Kemudian setelah itu akan dibangkitkan lagi. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan itu si mulut yang kita berbicara, ini akan dikunci. Terus siapa yang berbicara nanti? Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita semua. Tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, semuanya akan berbicara, mata semuanya berbicara, ya. Namun mulut akan ditutup, dikunci, karena mulut itu potensi untuk berbohong. Gitu ya. Mata nanti ditanya, kamu mata dulu dipakai untuk apa? Oh, dulu saya ngelihat laptop yang di situ ada Zoom dengan Pak Andi membahas mana hari akhir ya Allah, lah gitu. Oh, ya mata saya dipakai untuk baca Quran. Tangan saya untuk menulis PR dari Pak Andi Allah, nulis surah Al-Kafirun dan sebagainya. Ya. Itulah kalau anggota badan tubuh kita dipakai untuk hal yang baik. Kalau jelek gimana? Oh, tangan saya dipakai untuk mukul. Oh, teman saya Allah. Siapa yang suka berantem? Ayo. Gak usah ngacung. Ya, ini dulu. Saya ingat dulu jam kelas 4 kan. Saya ingat siapa-siapa ini yang suka berantem. Ada ingat nggak? Gunting, cutter, terus dan lain-lain yang Pak Andi sita. Sampai sekarang itu belum diambil itu. Udah hilang kemana ya? Kalau diambil setahun udah Pak Andi buang ya. Sudah Pak Andi beberapa Pak Andi buang. Mohon maaf menemuin lemari, nggak apa-apa ya, beli lagi. Karena kan tadi bilang yang dirampas harus diambil kantor. Ada juga dulu kelas 6. Nah, kelas 6 itu pas pelajaran sambil maca. Cewek ini. Pak Andi rampas itu kaca. Jadi ada makeup, ada kacanya, ada lampu LED-nya. Coba keren ya. Pak Andi rampas. Makanya diambil di kantor. Enggak apa-apa, ya. Oke, kembali ke pada mahsyar ya. Makanya kita siapkan supaya kita punya amal yang banyak, punya pertanggungjawaban yang bagus,
Makanya kita beramal yang baik, gemar menolong dan sebagainya, gemar beramal yang soleh. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatannya yang dilakukan di dunia ini, di pada mahsyar tersebut. Ya. Dan di pada mahsyar itu semuanya nafsi-nafsi, memikirkan diri masing-masing. Nggak ada yang namanya, oh itu kasihan, tak kasihan, nggak ada. Karena semua orang takut, semua orang menghadapi tempat yang asing, tempat yang baru, yang membutuhkan pertolongan. Kalau tidak ada menolong ya takut semua, ya. Dan nanti orang akan menerima buku. Buku itu buku catatan amal. Ini, dan itu ditengarai. Kalau bukunya itu dia menerimanya itu dibuat tangan kanan, maka bukunya itu dia alias amalnya banyak yang baik. Tapi kalau menerimanya dengan tangan yang kiri, maka itu sudah sinyal bahwa buku pertanggungjawaban amal itu, atau buku amalnya itu penuh dengan amal yang jelek. Yaudah deh Pak, nanti mulai sekarang saya biasakan tangan kanan. Oh, enggak demikian. Yang ngatur Allah, sudah otomatis. Ya, walaupun sekarang ada itu saya lihat, yang kalau nulis pakai tangan kiri, istilahnya ya, nggak masalah. Bukan patokan berhasil atau enggaknya. Yang membuat kita menerima buku dengan tangan kanan atau tangan kiri, itu tergantung amalnya. Kalau amalnya itu baik, lebih banyak dari amal-amal yang baik, maka kita nanti akan otomatis menerima buku amal itu dengan tangan kanan. Tapi kalau bukunya itu isinya catatan amal-amal jelek, maka kita otomatis menerima buku itu dengan tangan kiri. Itu sudah otomatis. Nah ya. Itu buku dari mana? Buku dari perpustakaan? Enggak. Itu buku yang mulai saat kita hidup ini ditulis oleh malaikat. Siapa malaikat yang menulis amal? Ayo. Ya. Kemudian ini rukun percaya hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Oke. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ini cukup dihafalkan saja lah. Sebenarnya sih setiap pelajaran harus nulis ya. Saya stop dulu ya. Jangan ada yang nulis-nulis begini-begini ya, jangan ya. Ini siapa tadi? Saya nggak mau ya. Kali tadi siapa yang nulis tadi ya? Kalau nggak bisa dikendalikan, minggu depan nggak ada kayak gini lagi ya. Nanti saya laporkan Bu Guru loh. Saya tidak mau. Tunggu sebentar. Oke. Oke, sebentar. Baik, ini ini yang biru dan merah tolong dihapus. Biru dan merah tolong dihapus. Oke. Ini biru dan merah tolong dihapus. Sini. Siapa ini? Ya. Baik. Kita bisa lihat saudara sekalian. Kalian kok menghambat saya ya. Nah, ya. Oke. Ini bisa kita lihat Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang kamu ketahui dari hari kiamat itu? Yaitu yauma yakunun nas wal farashin mabthus.
Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron nggak? Wa takunul jibal ka'ahnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu atau kapas yang berhamburan-hamburan. Kalau kalian tahu kapas, dan kamu tiopus, nah itulah gunung. Ketika nanti hari kiamat gunung seperti itu. Sekarang gunung bisa dipakai untuk rumah, kita bangun untuk bangunan. Tapi nanti ketika hari kiamat dia seperti kapas, ya, yang berterbangan. Fama saqulat mawazinuh, maka ada pun orang yang berat timbangannya atau kebaikannya itu fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang senang. Fama man khabat mawazinuh, dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, famuhawiyah, maka tempatnya dia akan kembali ke neraka hawiyah. Tempat kembalinya di neraka hawiyah. Loh, apa neraka hawiyah itu? Api yang sangat panas, api yang dinyalakan berkobar, minimal seperti kompor, tapi lebih dahsyat itu. Ya. Baik, itu gambaran tentang hari kiamat. Ya. Nanti dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Nah, akan kembali kita bahas kembali ke hari akhir. Tadi sudah kita singgung tentang kiamat sugro. Ya, jadi macam-macam hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Contohnya adalah ya, banjir bandang, yaitu hancurnya alam sekitar kita. Ya, hancurnya alam sekitar kita. Itu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir rob, ya, banjir bandang, dan sebagainya. Kemudian kiamat kecil ini juga akan menimpa siapa saja, dan bisa juga termasuk kematian seseorang, ya. Kematian seorang itu termasuk kiamat sugro. Ya. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalkan berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan. Masuk kalian ini, Pak Pandi sering melihat pakai naik motor, termasuk Pak Mul pernah marah-marah kan dari itu dalam di halaman itu diumumkan, lihat teman naik motor ngebut, lihat Pak Guru nggak mau nyapa. Baik kalian sengaja nggak sengaja, intinya itu nggak bagus, ya. Ya, bukannya kami melarang kalian tidak naik motor, bebas, tapi hati-hati. Hati-hati nih. Kalau sama nggak hati-hati ya kecelakaan, itu namanya resiko sendiri. Ya kalau lecet mending. Nah, kalau pecah kepala, Anda kejadian orang tuh. Tabrakan kepala pecah. Kalau kepala pecah ya nanti pulangnya tinggal nama. Masih SD, makanya hati-hati kalian ya. Kalau belum nyasim ya diharapkan aja nggak usah keliling, nggak usah naik motor kemana-mana lah. Kalau cuma ke gang-gang sih nggak apa-apa. Kemudian membakar hutan. Kembali, mohon maaf. Tadi walaupun kan nanti sudah punya SIM, terus nanti naik motornya pecicilan, ya nggak boleh juga. Nanti akan dikejar patroli, nanti tangkap karena membahayakan orang lain, itu nggak bagus. Ya. Nah, buru-buru Pak, buru-buru ada aturannya. Naik motor kencang boleh, tapi ada aturannya. Yang penting selamat dan tidak membahayakan orang lain. Dan kalian bisa ngerem. Kalau ngebut itu gampang, sangat gampang. Tinggal putar gas, beres. Pertanyaannya, kalian bisa ngerem nggak ketika mendadak ada halangan, ada pohon roboh, mobil atau kendaraan depan yang ngerem mendadak? Apa kalian bisa ngerem mendadak? Nah itu. Jadi membuat kecepatan itu gampang, ngebut itu gampang, tapi yang susah itu adalah ngerem. Kemudian membakar hutan dengan liar, ya. Membakar itu nggak boleh, apalagi membakar hutannya liar. Kemudian menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul. Zaman dulu gitu. Zaman dulu itu zaman tahun 90-an itu nebang pohon hati-hati banget. Nggak bisa sembarang mau menebang pohon di hutan. Tapi setelah terjadi pergantian kepala negara saat itu, orang jadi beberapa orang yang liar sehingga hutan pada ditebangi. Akhirnya banyak hutan yang gundul, banyak yang banjir. Ya, ini terjadi di negara kita, di Pulau Jawa inilah, dan juga Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di menebang hutan, ada juga dibakar, sehingga ini double musibah.
polusi dari asap, kemudian tanah longsor, serta bahkan membawa banjir dan membawa sampah. Kan nggak enak. Ini mengakibatkan kiamat apa tadi? Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian kita ke kiamat kubro atau kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan ini ilustrasi benda langit yang saling bertabrakan. Jadi mereka itu dalam penelitian kecepatannya sangat tinggi, anak-anak. Jadi kalau kalian naik motor kecepatan 100 itu kan nggak karuan ya, berubah 100, 60 aja kadang sudah gitu, di mata nggak kuat. Nah, kalau ada benda dari alam semesta dilemparkan ke bumi, maka dia akan terbakar. Akan terbakar itu dipastikan sesuai perhitungan sains. Termasuk ini, termasuk gambar ini, ilustrasi seperti itu, ilustrasinya menjadi bara api karena kecepatannya sangat dahsyat. Ya. Kalau ada bertabrakan, maka sehingga yang lain tabrakan otomatis pindah dari poros dan akan tabrakan dan beruntun. Termasuk bumi berguncang dahsyat, tidak ada satu makhluk pun yang akan hidup kalau bumi ini sudah terguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Zalzalah ayat 1 sampai 2. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi, push. Maaf, bentar ya. Sin. Ya ini, ketika bumi itu diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat dan akhirnya mengeluarkan apa yang dikandung dalam bumi, maka keluarlah kandungan bumi itu, termasuk para mayat yang telah dikubur itu, brul. Karena hari akhir setelah kiamat, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali ke alam kubur, ya, dari alam kuburnya ke ini menjelang berkumpul di padang mahsyar tadi, ya. Namun kiamat kubur ini tak ada satupun yang tahu kapan pasti terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah kapan hari akhir datang. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, Bapak, orang meninggal kan dikubur sudah lama, dikubur bahkan ada yang ribuan tahun, ya kan? Kalau non Muslim itu bahkan dia dibakar kan? Nah, sekarang saya bahas dulu. Ada 2 tingkat tadi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, orang yang dikubur itu dibakarkan lagi, ya kan? Dalam penjelasan dalam suatu hadis bahwa manusia itu dikubur, kemudian dia akan membusuk paling lambat, 3 hari itu perut ini sudah membusuk. Jadi baunya sangat dahsyat. Kemudian sebulan lah kurang lebih itu sudah pada hilang tuh kayaknya, bang, kulit-kulit ini. Setahun, 2 tahun itu kemungkinan sudah kering. Ya, tulang-tulang sudah pretel, tinggal rambut sama tulang saja. Apalagi 10 tahun gitu kan. Bahkan ada akan jadi fosil, itu lama kalau tulang itu. Kalau sampai tulang ini sudah hancur, sudah tidak tersisa, maka akan ada tulang ekor itu akan tersisa. Nah, manusia itu akan dihidupkan dari tulang ekor itu, ya. Dari tulang ekor. Tulang ekor itu ada tulang yang ada di pantat, ya, di pantat pesisir sini. Jadi antara pinggang, ya, pinggang dengan kaki itu ada tulang ekor. Nanti kalian di SMP akan belajar dalam biologi tulang-tulang manusia atau kerangka manusia. Atau mungkin sudah ada kali ya di tema ya. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi, ada yang dibakar. Berarti yang dibakar itu selamat dong, Pak. Abunya ada yang disimpan, ada yang dibuang ke laut. Nah, lah, masa Allah kalah sama umat daya manusia? Allah Maha tahu letaknya letaknya abu hasil pembakaran orang tadi, terus hasil pembakaran tulang ekor tadi di mana tuh Allah tahu.
baik yang disimpan di kubur maupun yang dibakar, yang ditebarkan di laut, itu Allah tahu. Jadi semua manusia, ada satu lagi, teori ini Buddha insya Allah. Mereka ini kalau mati, kalau meninggal, mereka harus mengkerut, memperkecil diri, bahkan menghilang. Sehingga kalau orang itu mati, kejadian di mana ya? Kejadian dilupakan maaf. Dari teori mereka. Tadi ada pesawat lewat, tiba-tiba hilang sinyal. Kembali ke tadi, hidupkannya manusia ya. Kembali hidupkannya manusia itu dari tulang ekor, yaitu semua manusia yang meninggal pasti akan dihidupkan kembali, baik itu yang sudah dibakar maupun yang dikubur, ya, atau bahkan abu pembakaran itu dibuang ke laut, itu tetap Allah bisa mengumpulkan kembali, Allah bisa mengutuhkan kembali, sehingga nanti berhasil dikumpulkan di padang mahsyar. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan semua amal yang dilakukan di dunia ketika hidup ini, ya. Ini kembali ke buku lagi. Nah, sehingga kiamat kubro, nanti setelah kiamat kubro terjadi, manusia akan dikumpulkan. Dan setelah di padang mahsyar, nanti orang akan menikmati, bagi yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, alhasil dia masuk ke surga. Sesuai banyak sedikitnya pahala, maka dia akan masuk ke 100 tingkatan. Yang paling tinggi itu surga Firdaus, ya. Kemudian yang amalnya jelek, jadi ada kondisi saudara sekalian, ada orang iman, karena amalnya itu banyakan yang jelek, maka dia akan dilebur dulu ke neraka dulu, baru dia nanti akan bisa masuk surga. Tapi itu kalian nggak kuat, jangan beringin seperti itu, tapi berniatlah atau berkeinginanlah untuk masuk ke surga Firdaus. Pokoknya kalau meleset ya, kita masuk surga yang tingkat 50 masih bagus, daripada pengennya surga paling bawah, akhirnya meleset, ya, akhirnya masuk neraka, kan nggak enak. Nah, next, lanjut masalah kiamat seperti itu. Nah, sekarang tanda-tanda hari akhir, ya, apa sih tanda-tandanya itu? Jadi itu gunung akan meletus, ya kan? Ini bisa dibaca sendiri nih. Kemudian ketika gunung api meletus, sering terjadi air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang, hewan-hewan buas itu turun ke desa dan sebagainya, ya kan. Kemudian sini dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang, namun Allah SWT memberitahukan tanda-tanda hari kiamat itu. Dan yang mana hari kiamat itu makin dekat. Dalam makanya dijelaskan ini, tanda-tandanya diantaranya banyak ulama muslim yang wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, ya kan. Maksiat terjadi terang-terangan di bumi ini, kejahatan juga makin merajalela. Bahkan nanti maksiat terjadi dalam dunia ini terang-terangan, dan orang yang soleh itu tidak berani menegurnya, maksudnya itu nggak berani mencegahnya, hanya mengingatkan, hendaklah kalian minggir, jangan di sini. Minggir sana loh, gitu aja, nggak boleh melarangnya. Ini kemudian banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ada nggak? Kalau ada, nanti kita rubah. Ayo, Andi siap untuk mementori cara merubah laki-laki yang sifatnya seperti perempuan, atau perempuan yang kelakuannya seperti laki-laki. Wow. ya dirubah lah dari sekarang. Gimana Pak caranya? Ada, nanti capilah, soal Pak dibimbing nanti. Kalau laki ya laki-laki, perempuan, ya.
Laki-laki nggak boleh kemenyek, apa kemenyek? Perempuan dia harus seperti perempuan, ya, nggak boleh perempuan kayak laki-laki, ya, nggak boleh. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, baik berurutan wilayah, berurutan harta dan sebagainya. Ya, nah, sekarang kan perang terus kan. Nah, ini kalian telah sendirilah. 5 hal ini apakah sudah terjadi di muka bumi ini? Ada lagi, 2 lagi. Kemudian minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela itu. Ya, ini hubungannya dengan nomor 5 tadi. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Apa itu dulu? Sudah dibubarkan, ditahan kan oleh polisi. Ada mengaku nabi siapa itulah? Ahmad Musadek, apalagi? Pandi lupa. Karena Pandi nggak menghafal, nggak penting soalnya. Karena jelas itu bukan orang Islam, ya kan? Dia sholat Pak, bohongan. Nggak ada. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Islam itu menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang sempurna, dan di situ Nabi itu khotamun nabiin, Nabi Muhammad itu. Kalau masih mengaku Nabi, ya berarti dia dajjal. Bukan orang Islam itu. Jelas ya? Ini tanda-tanda hari akhir. Nanti mohon dipasih lagi. Ini Pak Andi ajarkan dengan cepat. Kemudian hikmahnya apa ini? Kenapa kita harus mempelajari itu, gitu loh? Ya, kenapa kita harus mempercayai adanya hari akhir? Hikmahnya, kita bisa bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dari awal sampai di sini tadi, kalian mendengarkan kalau dengan Pak Andi, kalian bisa berpikir, Allah Maha luas, Allah Maha segalanya, menguasai galaksi-galaksi yang sangat banyak. Bahkan galaksi yang kita berada ini adalah galaksi Bima Sakti, ada bumi, ada tata surya kita itu. Allah menguasainya. Termasuk Allah mengetahui segala hal yang ada di bumi ini. Sehingga kita yakin kepada Allah, gitu loh. Yang kedua, kita bisa bertambah semangat dalam mengerjakan amal solih, amal kebaikan, apapun itu. Baik itu di musola, di tempat pengajian, di TPA, di sekolah, di keluarga, di lingkungan, di kelas nanti kalau kita masuk, ya. Kita harus ingat ini. Semangat dalam mengerjakan amal baik. Sehingga nggak ada yang menyakiti, nggak ada yang bohong, nggak ada yang sudon, nggak ada yang curang, kan gitu. Harus amal yang baik. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Ingat, untuk narkoba ini mafia masih banyak, terutama di lingkungan kalian. Di lingkungan kita Duren Sawit ini masih kuat jaringannya. Duren Sawit, Buaran, Monokopi, Monokelapa, ini masih kuat ini ya. Katanya begitu katanya. Kalau karena ada yang mencurigakan, bilang Pak Andi. Nanti Pak Andi hubungi Satreskrim Polri, kan ada yang masuk narkoba. Pak Andi kebetulan kenal polisi yang berkecimpung dalam narkoba itu. Kalau ada yang mencurigakan, lapor. Dan kalian jangan mau kalau disuruh mengatakan sesuatu yang kan nggak kenal, diiming harga yang banyak. Hati-hati, itu narkoba itu kadang. Ya. Jadi jangan sampai terpengaruh. Dan kalian jangan coba-coba narkoba ini. Ya. Hati-hati. Termasuk rokok, permen. Kalau kalian diiming rokok ini gratis buat dulu. Enak nih, bikin nikmat. Nah, hati-hati. Anti stres, obat anti stres, obat anti capek itu sama. Kalau anti stres itu baca Quran, vitamin. Kalau anti capek, tolak angin, susu jahe itu bagus. Tapi kalau pil, hati-hati. Takutnya narkoba ini, ya, hati-hati. Jadi narkoba ini dikonsumsi oleh medis untuk pengobatan, sehingga pemakaiannya dengan dosis dari dokter, nggak boleh sembarang orang ya. Kalau kita sembarang pakai, ini kita kena pidana nanti. Oke, kita tentang narkoba ya. Ini orang udah kena candu soalnya, narkoba mendalik. Kemudian minuman keras, ini adalah minuman yang memabukkan. Ya paling keras itu kita minum adalah paling pol ya, Sprite, Coca-Cola gitu aja. Jangan lebih dari itu. Bir bintang ke atas nggak boleh diminum. Itu udah termasuk minuman keras. Apalagi susah kalian nggak cocok.
ya, nggak boleh merusak. Merusak apa? Merusak saraf. Nah, jadi setahu saya orang yang kena narkoba ini kalau sudah betul-betul candu, sudah parah, ini dia susah. Apa usahanya? Kalian mau jadi apa? Mau kerja sudah ketahuan, nggak bisa pulih seperti semula, susah. Jadi apa? Mau jadi tukang nggak kuat tenaganya, sudah rapuh. Mau jadi apa lagi? Karena kalau sudah catatan khusus nih narkoba ini, dokter nggak apa lagi. Jadi artis ada artis narkoba artis lagi karena sebelumnya artis. Tapi itu jarang karena sudah nggak maksimal kinerjanya inilah ya. Mau jadi guru apalagi, mau jadi dosen apalagi, ya susah ini. Akan menderita kamu kalau begitu ini ya. Susah. Makanya hati-hati. Ya, tapi ada sih ada yang masih sukses karena tadi benar-benar berhenti dan di apa di istilahnya di apa ini ya? Maaf, ada iklan sebentar tadi ya. Ada iklan sebentar. Oke. Lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana? Sampai narkoba. Kemudian minuman keras. Minuman keras tadi ya maksimal tadi minum Sprite, Fanta, Coca-Cola lah ya dan sebagainya. Minum bir ke atas yang diminum. Kemudian mencuri. Mencuri itu mengambil harta orang lain tidak tanpa hak. Memfitnah itu menuduh orang lain dan sebagainya. Ini kita bisa menghindari ini kalau kita percaya pada hari akhir. Kemudian 4, jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Contohnya ini, diberi tugas ngerjain PR, dikerjain. Orang tua memberikan tugas, suruh nyapu halaman setiap hari, sangat dikerjakan dan baik. Masuk sekolah jam 7, ya disiplin, dan sebagainya. Kemudian 5, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tadi waspada, menjaga ini, menjaga dari kebersihan, dari keamanan dari kejahatan, pencuri, termasuk dari narkoba tadi. Kalau ada kebong, narkoba, pengedar, laporkan ke RT RW setempat atau polisi, ya. Sehingga ciptakanlah lingkungan rumah atau lingkungan sekolah itu yang kondusif, menyenangkan dan bersih dari kejahatan, dari kotoran, dari pengaruh kejelekan. Yang 6, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Nah ini ya di rumah tetap sholat ya, walaupun tidak masuk sekolah terus sholatnya bebas, nanti nggak di absen Pak Andi, jangan begitu. Tetap mulai sekarang lah. Kamu kan nanti kalian mau menghadapi kenaikan kelas, mau menghadapi ujian. Mungkin nanti tidak ada ujian akhir tahun, tapi usahakan nilai kalian ulangan harian itu yang bagus. Masuk minggu depan ya, terutama agama ini, budi pekerti. Kalau kalian nilai pekerti jelek, berarti kan budi pekertinya nggak bagus. Nah, alamat nggak lulus itu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kalian tidak lulus gara-gara budi pekerti agama. Alhamdulillah. Baik, insya Allah sudah hampir selesai. Ini ada gambar-gambar tentang musibah. Ya. Sebelum Pak Andi lanjut, ada pertanyaan? Coba silakan. Tugas. Ya, silakan buka mic aja. Silakan mau bertanya. Ada tugas nggak, Pak? Tugas melanjutkan ya tadi yang soal tadi. Yang berapa tadi? Halaman 12 ya, Pak? Dulu. Ya, halaman 12. 5 aja, masih banyak-banyak. Ya. Nah, nanti dikumpulkan atau dikasih ke Pak Andi sesuai apa yang Pak Andi katakan tadi, termasuk PR kemarin ya. Oke, sambil menunggu barangkali yang bertanya, Pak Andi akan screenshot dulu. Kalian mau pakai video silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau lebih baik buka aja, lebih enak kelihatan nanti ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya, nah.
sebentar. Mungkin Pak Andi tutup dulu baru kesempatan kali ini. Demikian pembelajaran. Setelah ini kita lanjutkan tanya jawab, tetap jangan tutup dulu. Demikian pembelajaran agama Islam bab dari akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.